kerja di kelas 1 SDN Hegamara 01 Kecamatan Cikoneng. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya untuk melaksanakan wawancara ini. Nama saya Ibu Puanima, sebagai pengajar di SD Hegarmana 2 Cikalage atau Cikancung. Kan namanya juga di dalam jaringan, berarti itu pelaksanaannya tidak di dalam kelas atau tidak tatap muka, tapi di rumah masing-masing atau istilahnya jarak jauh. Sedangkan kalau luring itu di luar jaringan atau kita memerlukan tatap muka. Jadi kalau tidak tatap muka, yaitu yang bukan luring namanya gitu. Jadi antara murid dengan guru itu harus bertemu langsung. Berarti kalau saya dari situ daring itu berarti lebih ke online ya Bu? Iya. Online itu berarti secara langsung ada interaksi. Secara langsung ada interaksi dengan peserta didik. Kendalanya tentu saja ada, contohnya misalkan dalam hal penilaian dirasa kurang objektif. Kurang jelas mungkin ya Bu, karena kan memang nggak bisa ngeliat langsung kesulitan anaknya seperti apa gitu ya. Gitu. Penilaian itu kan kadang-kadang kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak. Jadi dalam penilaian ini kita tidak tahu apakah itu betul-betul hasil anak atau misalkan banyak peran serta orang tua. Nah itu kendalanya bagi, tapi nanti bisa dilihat dari kegiatan luring. Misalkan dari hasil daring laporan tugas hasilnya bagus atau bagaimana, nanti bisa dilihat apakah itu murni hasil anak atau tidak. Nanti pas kita luring dilihat perbedaannya. Kalau memang itu hasil anak, pasti tidak akan jauh berbeda. Berarti ditinjau langsungnya itu pas luring. Biasanya media yang digunakan karena di sini terbatas ya, paling yang digunakan hanya melalui WhatsApp atau video pembelajaran, itu pun yang mudah sekali dijangkau oleh orang tua di sini. Iya. Melalui WA, terus lewat voice note, terus ada juga video-video pembelajaran untuk membuat anak lebih semangat, mengerti gitu ya, paham. Kendalanya ketika pembelajaran daring tidak bisa menjelaskan materi pembelajaran secara konkret, jadi hanya singkat-singkat saja. Berarti anaknya kurang memahami gitu ya? Iya, kurang jadi gitu. anak kurang memahami apa materi yang dijelaskan oleh guru. Iya. Kendalanya tidak semua anak yang memiliki HP Android ya, jadi istilahnya HP-nya jadul. Sehingga itu si anak susah komunikasi, terus tidak bisa melihat tugas apa yang harus dilaksanakan. Jadi tidak semua anak itu yang menjadi kendala. Terus jaringan juga kadang ada, kadang bagus sinyal stabil. Nah itu tidak stabil. Jadi kadang kalau lagi ada pembelajaran suka tidak lancar. Jadi kan kepotong-potong atau terputus-putus, itu mungkin kendalanya. Dengan pembelajaran daring seperti sekarang ini, kendalanya sangat banyak ya. Contohnya ya itu tadi, anak banyak bermalas-malasan. Caranya ya dengan diberikan motivasi, contohnya seperti pujian atau diberikan reward kepada anak. Yang lainnya contohnya seperti hadiah kecil-kecilan atau diberikan bintang atau dan yang lainnya. Ya, berarti dalam bentuk motivasi ini berarti dengan apa ya? Ada pujian secara verbalnya juga, tapi betul. Ada juga kayak penambahan nilai atau dan lain macamnya gitu ya. Untuk memberikan motivasinya supaya anak lebih giat belajar. Sebelum belajar kita lihat diadakan sapaan dulu, misalkan gimana kabarnya anak-anak, coba semangat atau gimana. Terus nanti diberikan pembelajaran secara video, atau kalau ada misalnya lagu ya diberi dulu lagu gitu sebelum ke inti pembelajaran. Berarti kalau misalnya dari situ berarti bentuk motivasinya lewat penyapaan iya. Atau video belajar
pembelajaran juga ya Bu? Kita bisa juga memberikan hadiah atau apa ya namanya itu ya, misalkan kalau yang pertama memberikan tugas, misalkan mengirimkan hasil tugas, nanti misalkan dikasih tambahan nilai. Iya. Iya, tentu saja, karena dalam pembelajaran daring dan luring di masa pandemi seperti sekarang ini ada dua arah ya, antara orang tua dan pihak sekolah atau guru, gitu, kerjasama seperti itu. Karena kalau misalkan guru saja yang memberikan materi pembelajaran tidak didukung oleh orang tua, nanti terlihat seperti pincang ya, kurang. Jadi tidak berkolaborasi antara orang tua dengan pihak sekolah gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan orang tua saja yang aktif, gurunya kurang, ya sama seperti itu. Soalnya kan kalau misalnya sekarang di rumah ini kan anak ini kan pasti butuh pendampingan dari orang tua ya. Jadi mematokkannya tuh kepada orang tua kalau sekarang kayak gitu. Sangat-sangat penting. Jadi di sini komunikasi antara guru dan orang tua itu harus erat sekali, harus saling membantu, saling memberikan motivasi kepada anak. Soalnya kan kita tidak bisa bertemu langsung dengan anak, berarti kita juga harus memberikan pengarahan atau kerjasama dengan orang tua. Kadang kita juga harus memberikan pembelajaran ke orang tua, misalkan satu materi, nanti kita sama gurunya tuh, Bu, ke anak misalkan berikan penjelasan seperti apa materi yang akan diajarkan, sehingga antara guru dan orang tua itu sejalan. Karena kan orang tua tidak semuanya punya, tidak punya semua pendidikan yang tinggi. Berarti di sini peran pendidik atau guru juga harus memberikan arahan apa yang harus diberikan atau diajarkan ke anak didiknya gitu. Kalau selama ini ya pasti luring lah, soalnya kan daring itu dilaksanakan baru sekarang setelah ada pandemi ya. Jadi paling efektifnya itu adalah luring, sebab kita kan bisa bertemu langsung dengan anak, bisa mengetahui langsung kemampuan anak. Terus kalau misalkan anak tidak bisa paham suatu pembelajaran, itu si anak bisa langsung bertanya dan si guru bisa langsung menjelaskan, berarti lebih jelas. Beda dengan kalau daring kan keterbatasan jaringan apa-apa, dan berarti luring itu yang paling efektif. Harapannya semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Iya, dan harapan di masa pandemi ini pembelajaran mudah-mudahan bisa bisa nggak hanya daring, jadi luring diutamakan gitu, tatap muka. Contohnya seperti belajar kelompok. Jadi dalam satu kelas dibagi menjadi beberapa kelompok, kalau biasanya namanya di shift ya, shift gitu. Jadi di kelompok pertama dari jam 8 misalkan sampai jam berapa, kelompok 2, kelompok 3 dan selanjutnya. Jadi tidak ada penumpukan atau kerumunan anak di sekolah. Nah, kalau bisa seperti itu. Jadi tidak hanya daring, terus-terusan daring. Apalagi sekarang kan PPKM diperpanjang lagi ya. Diperpanjang lagi. Nah, paling rekomendasi dari saya kalau misalnya aplikasi kayak gitu ya, Bu. Karena memang kelas 1 paling Ibu bisa menggunakannya kayak misalnya video call untuk sekedar menyapa atau memotivasi siswa dalam pembelajaran kayak gitu sih paling.